Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk, jurusan Manajemen semester 7, akan membahas tentang mata kuliah perpajakan dengan materi pembukuan dan pencatatan. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Aji Santoso, Dewi Ayukusuma, Fauzia Latif, Fitria Handayani, dan Pungki Irfanul. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Dalam dunia bisnis, setiap perusahaan membutuhkan sistem pencatatan yang mencatat dan merekam semua aktivitas perusahaan secara rapi dan teratur. Secara umum, sistem pencatatan aktivitas suatu usaha dinamakan akuntansi, yaitu suatu sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Dengan demikian, pemimpin perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Dengan demikian, pemimpin perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil berbagai alternatif kebijakan dan kelangsungan hidup perusahaan. Tujuan kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan adalah agar dapat digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang, jumlah pajak yang sudah dibayar sendiri atau melalui pemotongan dan atau pemungutan pihak lain. Penghasilan yang bukan objek pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak tetapi telah dikenakan pajak bersifat final maupun tidak final. Syarat-syarat pembukuan dan syarat-syarat pencatatan. Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing atau satuan mata uang asing selain rupiah yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, utang, atau kewajiban, modal, penghasilan, biaya penjualan, dan pembelian, sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak-pajak yang terhutang. Pembukuan harus dilakukan secara teratur dan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus menggunakan persetujuan DJP. Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenal pajak yang bersifat final. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Buku catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengelolaan data dan pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi dan atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Pencatatan hanya diperkenakan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya. Sedangkan bagi mereka yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas, pencatatan hanya mengenai penghasilan bruto, pengurangan, dan penghasilan neto yang merupakan objek pajak penghasil. Di samping itu, pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan adalah
Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pembukuan. Pengertian pembukuan telah diatur dalam pasal 1 angka 29 UU KUP. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Selain dapat dihitung besarnya pajak penghasilan, pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dapat dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan dari nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan barang kena pajak tidak terwujud dari luar daerah, pabean di dalam daerah pabean dan atau di pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah, pabean di dalam daerah pabean. Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dan juga dapat dikreditkan. Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia. Misalkan berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Prinsip taat asas pada pembukuan merupakan prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan sel-sel pengakuan penghasilan, tahun buku, metode penilaian persediaan, atau metode penyusutan dan amortisasi. Sel-sel pengakuan penghasilan. Sel-sel pengakuan penghasilan yang diakui dalam perpajakan terdiri dari sel-sel akrual dan sel-sel kas. Sel-sel akrual adalah suatu metode perhitungan penghasilan dan beban di mana penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai. Sel-sel kas adalah suatu metode yang perhitungan penghasilan dan beban didasarkan atas penghasilan yang diterima dan beban yang dibayar secara tunai. Menurut sel-sel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu, serta beban baru dianggap sebagai pengurangan penghasilan apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu. Sel-sel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil, orang pribadi, atau perusahaan jasa, misalnya transportasi, hiburan, dan restoran yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama. Metode pembukuan. Pada dasarnya, metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan beban, atau metode kas atau akrual, metode penyusutan aktiva tetap, dan metode penilaian penyediaan. Namun, perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Perubahan metode pembukuan harus diajukan pada Direktur Jenderal Pajak sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan yang logis dan dapat diterima, serta akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut. Tahun pajak. Tahun pajak adalah sama dengan tahun kalender kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, penyebutan tahun pajak
yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 bulan pertama atau lebih. Contoh, tahun buku 1 Juli 2008 sampai dengan 30 Juni 2009 adalah tahun pajak 2008. Tahun buku 1 Oktober 2008 sampai dengan 30 September 2009 adalah tahun pajak 2009. Daluwarsa, buku, catatan, dan dokumentasi termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi online dan hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 tahun. Di Indonesia, hal itu dimaksudkan agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan kurun waktu 10 tahun. Penyimpanan buku, pencatatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Pembukuan dengan bahasa dan mata uang asing. Wajib pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan meliputi 1. Wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal asing. 2. Wajib pajak dalam rangka kontrak karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi. 3. Wajib pajak kontraktor kontrak kerja sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi. 4. Bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dengan pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPH atau sebagaimana diatur dalam perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B terkait. 5. Wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagaimana maupun keseluruhan di Bursa Efek Luar Negeri. 6. Kontrak investasi kolektif atau KIK yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata uang dolar Amerika Serikat dan telah memperoleh surat pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal. 7. Wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan indik di luar negeri yaitu perusahaan anak subsidiary company yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan induk parent company di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 huruf A dan huruf B Undang-Undang PPH. 8. Wajib pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Unsur-unsur dalam pembukuan. Pembukuan yang diselenggarakan wajib pajak paling sedikit terdiri dari 1. Pembukuan kas atau bank. Pembukuan mengenai kas dan bank untuk menggambarkan keadaan kas atau bank pada periode akuntansi tertentu dengan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran melalui kas atau bank sehingga dari pembukuan ini dapat diketahui saldo kas atau bank pada suatu saat tertentu. Seluruh mutilasi kas atau bank selama periode akuntansi tertentu. 2. Pembukuan piutang. Pembukuan piutang digunakan untuk menyajikan informasi mengenai keadaan atau posisi saldo piutang pada saat tertentu dan mutasi piutang selama periode akuntansi tertentu, termasuk adanya penambahan atau pengurangan piutang. 3. Pembukuan persediaan. Pembukuan persediaan barang diselenggarakan untuk menyajikan informasi mengenai persediaan barang atau bahan pada saat tertentu, termasuk juga mutasi barang atau bahan selama periode akuntansi tertentu, baik mengenai kuantum maupun lainnya, sehingga dari pembukuan persediaan dapat dikalkulasikan harga pokok penjualan barang atau bahan yang dijual atau dipakai untuk keperluan lainnya. 4. Pembukuan harta yang dapat
disusutkan atau diamortisasi. Harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud, dimiliki dan digunakan dalam kegiatan usaha dan pekerjaannya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kecuali tanah, dan juga harta tidak berwujud digunakan dalam kegiatan usaha dan pekerjaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk beban dan biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. 5. Pembukuan harta lainnya. Harta lainnya adalah semua harta yang tidak termasuk ke dalam golongan kas atau bank, piutang persediaan dan harta yang dapat disusutkan atau diamortisasi, misalnya tanah, surat dan berharga, saham, aplikasi, deposito, berjangka, dan penyertaan. 6. Pembukuan utang. Dimaksudkan agar dapat menyajikan informasi mengenai saldo utang pada saat tertentu dan mutasi utang selama periode akuntansi tertentu, penambahan atau pengurangan utang. 7. Pembukuan modal. Modal yang digunakan adalah modal yang disetor oleh pemilik atau pemegang saham dan laba ditahan yang tidak atau belum diambil oleh pemilik. Pembukuan modal bertujuan untuk menyajikan data atau keterangan secara rinci mengenai besarnya modal awal periode akuntansi dan perubahannya, baik penanaman maupun pengurangan modal, dan besarnya modal akhir pada akhir periode akuntansi tertentu. 8. Pembukuan penghasilan. Penghasilan merupakan aliran tambahan kemampuan ekonomi kepada wajib pajak. Apabila dikelompokkan dapat dirinci menjadi sebagai berikut. Penghasilan dari pekerja, yaitu penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas atau pekerjaan tidak bebas yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Penghasilan dari kegiatan usaha, penghasilan dari usaha, penghasilan dari usaha perdagangan barang, penghasilan dari modal baik dari harta gerak maupun harta tak gerak, penghasilan lain-lain antara lain mendapatkan hadiah, undian, atau pembebasan utang. 9. Pembukuan biaya dengan beban. Dari pembukuan biaya dan beban dapat diketahui secara jelas mengenai biaya-biaya atau beban-beban yang boleh dikurangkan dan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. 10. Pembukuan biaya dan beban. Neraca dan perhitungan laba rugi. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan yang terinci dalam kelompok harta utang dan modal pada akhir tahun buku tertentu. Perhitungan laba rugi adalah perhitungan yang menggambarkan hasil kegiatan wajib pajak selama 1 tahun buku. Koreksi fiskal. Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak atau akuntansi fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi, yaitu the proper matching cost and review, sedang dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Oleh karena itu harus disesuaikan atau dilakukan koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat diidentifikasi menjadi 2, yaitu perbedaan waktu dan perbedaan tetap. Perbedaan waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan saat pengakuan penghasilan dan biaya atau beban antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan. Perbedaan tetap adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan. Menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut standar akuntansi keuangan tanpa ada koreksi di kemudian hari. Misalnya, laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan, atau adanya pendapatan yang tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya, dan adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal. Misalnya, biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Penghasilan. Konsep dasar pengertian penghasilan menurut akuntansi adalah penambahan aktiva dan penurunan kewajiban yang menyebabkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan. Biaya tetap ditinjau dari segi biaya atau beban, misalnya biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh penghasilan yang bukan objek pajak atau pengenaan pajak bersifat final. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.
sanksi perpajakan berupa bunga, denda, dan kenaikan. Biaya-biaya yang menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak dapat dibebankan sebagai biaya karena tidak memenuhi syarat tertentu. Biaya atau pengeluaran-pengeluaran tersebut di atas menurut akuntansi komersial merupakan beban atau biaya, sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Biaya. Pengertian biaya di dalam akuntansi bahwa setiap pengurangan terhadap penghasilan adalah biaya. Pengertian biaya menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan dibedakan atas A. Biaya yang diperoleh dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu dikenakan dengan nama biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. B. Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Beda waktu. Beda waktu merupakan akibat dari perbedaan metode digunakan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiscal. Misalnya dalam A. Metode penyusutan, B. Metode penilaian persediaan, C. Penyelisihan atau cadangan piutang tak tertagih, D. Rugi atau laba selisih kurs, dan lain-lain. Dengan adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya mengakibatkan pula timbulnya perbedaan dalam perhitungan besarnya penghasilan kena pajak. Basis kas dan basis akrual. Apabila kita perhatikan bagian dari rumusan definisi penghasilan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Kata diterima berkaitan dengan basis akuntansi kas atau cash basis, yaitu pencatatan akuntansi didasarkan atas saat diterimanya atau dibayarkannya secara tunai. Sedangkan kata diperoleh berkaitan dengan basis akuntansi akrual, yaitu pencatatan akuntansi didasarkan atas saat timbulnya hak untuk meminta pemenuhan perjanjian atau saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi perjanjian yang menjadi dasar transaksi. Contoh 1. Sebagai akibat krisis moneter, perusahaan akan terancam bangkrut. Oleh karena itu, pemegang saham memberikan pinjaman kepada perusahaan sebesar 1 miliar agar pinjaman dari pemegang saham ini tidak dianggap sebagai penghasilan. Perusahaan mencatatnya sebagai pinjaman subordinasi tanpa bunga, sehingga tidak perlu mengubah akte pendirian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pinjaman subordinasi seperti kasus tersebut di atas merupakan penghasilan yang harus dikenal pajak. Walaupun baik menurut akuntansi maupun menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan sama-sama diakui sebagai penghasilan, tetapi dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan itu terlebih dahulu harus dilihat perbedaannya dalam hal 1. Apakah penghasilan itu merupakan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak, atau apakah penghasilan itu merupakan objek pajak yang pengenaannya pajak penghasilan bersifat final, atau apakah penghasilan itu merupakan objek pajak yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final. Dengan demikian, misalnya apabila dalam laporan keuangan komersial dapat diketahui terdapat penghasilan yang bukan objek pajak, ada penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final, ada perbedaan saat pengakuan penghasilan, ada pencatatan penghasilan yang tidak sesuai dengan harga pasar wajar. Semua perbedaan itu harus dikoreksi, dikeluarkan dari laporan keuangan komersial tersebut supaya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perubahan metode pembukuan. Pada dasarnya metode pencatatan pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya, atau metode kas atau akrual, metode penyusutan aktiva tetap. Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan dalam prinsip taat asas yang dapat meliputi perubahan metode dari setel kas ke setel akrual atau sebaliknya, atau perubahan penggunaan metode pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri. Pembukuan yang harus diselenggarakan. Ketentuan tentang pembukuan
pembukuan menurut Undang-Undang Perpajakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukuan harus meliputi seluruh kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukannya. Pembukuan harus dilakukan secara teratur, tepat waktu, terinci, dan taat asas. Pembukuan harus didukung bukti-bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Pembukuan harus dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan. Pembukuan harus ditutup dengan membuat neraca dan memperhitungkan laba rugi pada setiap akhir tahun pajak. Sekilas tentang strategi penghematan pajak. Strategi penghematan pajak melalui tax planning dapat dilakukan oleh wajib pajak melalui penerapan kebijakan akuntansi pajak yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Penghematan pajak bukan berarti melakukan tindakan ilegal, tetapi meminimalisasi beban-beban pajak di luar utang pajak yang seharusnya, seperti mengurangi sanksi, denda, atau bunga karena kesalahan perhitungan pajak. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.